Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama dari mata kuliah analisis runtun waktu ini akan saya berikan pengantar atau pengenalan terlebih dahulu ya mengenai apa yang disebut dengan data runtun waktu dan apa yang membedakan data runtun waktu dibandingkan dengan data-data lainnya. Nah, jika kita melihat dari struktur data, data itu bisa kita bagi tiga. Ada data silang atau kita sebut cross-sectional, ada disebut juga data runtun waktu, dan ini adalah data yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Atau kita sebut juga data runtun waktu itu adalah time series. Kemudian yang ketiga ada yang disebut data panel atau pool data atau istilah lainnya juga kadang disebut data longitudinal. Nah, data silang, struktur data yang pertama kita sebut data silang ini adalah data yang umumnya sudah kalian pelajari pada mata kuliah statistika sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan kita mengambil suatu sampel dari suatu populasi, katakanlah kita punya populasinya adalah mahasiswa UIN. Kemudian kita mengambil sampel mahasiswa UIN untuk kita amati misalkan tinggi badannya atau berat badannya atau mungkin misalkan nilai IPK-nya. Nah, contoh data seperti ini kan data yang kita kumpulkan pada beberapa objek atau beberapa individu dan kita ambil dalam satu kurun waktu tertentu. Nah, contoh seperti ini adalah data yang kita kategorikan sebagai data cross-sectional. Nah, struktur data berikutnya itu ada yang disebut dengan data runtun waktu. Contohnya adalah misalkan kita masih mengamati berat badan, cuma sekarang berat badannya itu kita amati hanya pada satu individu dan kita amati dari satu individu tersebut, kita amati dari waktu ke waktu. Misalkan kita mengamati berat badan si A mulai dari dia lahir sampai misalkan dia sudah menjadi umur dewasa ya, misalkan dari 0 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Kita amati bagaimana perkembangan berat badannya dari waktu ke waktu, ini kita sebut sebagai data runtun waktu. Jadi yang membedakan runtun waktu dengan data silang adalah kalau data silang kita amati dari beberapa individu, kalau data runtun waktu itu kita hanya mengamati satu individu. Cuman dari satu individu ini kita amati dalam beberapa waktu periode. Jadi di sini ada perbedaan ya, kebalikannya ya. Jadi data runtun waktu itu kebalikan dari data silang ya. Jadi di mana data runtun waktu ini kita hanya mengamati satu objek, kemudian satu objek ini kita amati dalam beberapa waktu periode. Contoh lainnya, biasanya data runtun waktu ini kan kebanyakan dipakai di bidang ekonomi. Misalkan kita mengamati devisa negara. Objek yang kita amati itu hanya satu, misalkan devisa negara Indonesia. Tetapi kita amati misalkan dari tahun 90 sampai dengan tahun saat ini 2020. Nah, data contoh yang kita amati seperti ini masuknya ke dalam data runtun waktu. Pertama, karena kita hanya mengamati satu objek, yaitu objeknya devisa negara Indonesia, dan devisa ini kita amati dari selama beberapa kurun waktu, dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020. Nah, selain data silang dan data runtun waktu, itu ada yang disebut sebagai data panel. Data panel ini adalah gabungan dari data cross-sectional dan data time series. Artinya di sini kita mengamati beberapa objek, kemudian masing-masing objek ini kita amati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Contohnya tadi misalkan devisa negara Indonesia itu kita amati dari tahun ke tahun, kita masukkan ke dalam kategori data runtun waktu. Nah, sekarang devisanya tidak kita amati Indonesia saja, tetapi kita amati misalkan dari beberapa negara Asia. Berarti kan dalam hal ini kita sudah mengamati beberapa objek ya, lebih dari satu objek. Nah, kemudian masing-masing negara ini kita amati devisanya dari tahun ke tahun, misalkan dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020 ya. Nah, contoh data seperti ini kita sebut data panel ya. Jadi data panel ini gabungan dari data silang dan data runtun waktu. Jadi kalau kita gambarkan data runtun waktu
Ini biasanya waktunya kita gambarkan di sumbu X ya. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah apa yang mau kita amati. Misalkan devisa negara, berarti ini dalam rupiah, atau misalkan kita mengamati berat badan ya berarti kan skalanya kilogram dan lain sebagainya. Jadi misalkan tadi devisa negara kita amati dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020. Dan di sini kita amati misalkan devisa negaranya trennya dia selalu naik seperti ini. Ya, jadi data runtun waktu bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik dengan menggunakan garis di mana garisnya ini kan bisa menunjukkan apakah trennya naik atau trennya turun, atau mungkin bahkan bisa saja trennya konstan, tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Nah, data panel atau data pool ini kan tadi gabungan dari data silang dan data runtun waktu ya. Berarti di sini kita tidak hanya mengamati satu objek Indonesia saja, tapi misalkan ada negara Malaysia. Berarti kalau kita gambarkan misalkan seperti ini, atau ada lagi negara berikutnya Singapura, misalkan seperti ini. Ya, jadi di sini kalau data panel ketika kita gambarkan dengan suatu grafik atau diagram, kita akan memiliki ada beberapa garis ya yang menunjukkan pengamatan dari masing-masing objek atau individu yang kita amati dalam beberapa waktu periode. Nah, di dalam mata kuliah yang akan kita pelajari satu semester ke depan, tentunya nanti yang kita bahas adalah data runtun waktu. Nah, jadi apa itu definisi dari data runtun waktu? Jadi runtun waktu itu adalah deretan data yang diamati menurut urutan waktu. Ya, jadi ada beberapa periode yang kita amati, dan periode ini bisa kita kategorikan sebagai waktu yang bersifat kontinu dan juga waktu yang bersifat diskrit. Sebagai contoh, waktu yang bersifat kontinu, misalkan kita mengamati temperatur di Jakarta. Secara waktu, secara pengamatan suhu, itu kan sebenarnya suhunya bisa kita amati dalam waktu kontinu ya, karena setiap detik juga mungkin ada perubahan suhu, perubahan temperatur. Atau misalkan kita mengamati kecepatan angin, itu juga tentu bisa kita amati dalam waktu yang bersifat kontinu. Nah, selain waktu kontinu, data runtun waktu juga bisa kita amati dalam waktu diskrit. Ya, contohnya misalkan kita mengamati inflasi, atau misalkan kita mengamati nilai tukar dolar terhadap rupiah, itu kan biasanya datanya tersedia dalam waktu diskrit ya, dalam waktu harian, tidak dalam waktu per jam atau bahkan per detik ya. Jadi contoh waktu diskrit itu artinya kita melihat dalam selang waktu, misalkan dalam harian atau dalam bulanan atau dalam mingguan. Jadi sudah didiskritisasi waktunya. Asumsi di dalam analisis runtun waktu itu pertama, kalau waktunya dalam bentuk diskrit, itu pengamatan datanya kita ukur dalam interval waktu yang sama. Jadi ketika kita mengamati dari satu objek dalam kurun waktu periode tertentu, di sini kita asumsikan bahwa setiap pengamatan itu terukur dalam selang waktu yang sama. Jadi entah dalam bentuk harian, atau dalam bentuk bulanan, atau dalam bentuk tahunan. Jadi tidak ada pengamatan, misalkan pengamatan pertama diukur setiap jam, kemudian pengamatan kedua baru diukur misalkan bulan depan, pengamatan ketiga misalkan diukur pada minggu berikutnya, tidak seperti itu. Jadi pengamatannya itu harus dalam periode yang tetap atau yang sama. Nah, kemudian asumsi yang kedua, pengamatan untuk antar urutan waktu yang berdekatan itu saling berkorelasi. Jadi ini adalah salah satu asumsi yang penting ya, karena data runtun waktu itu berasal dari individu atau objek yang sama, kemungkinan besar akan saling berkaitan antara data pada satu periode dengan periode berikutnya. Nah, contoh runtun waktu tadi sudah saya berikan beberapa contoh ya, seperti tadi misalkan nilai inflasi, kemudian nilai tukar rupiah,
atau misalkan kita mengamati kecepatan angin, atau juga bisa pendapatan perusahaan, suhu udara, dan lain sebagainya. Idenya adalah yang pasti kalau kita mengamati hanya satu objek dan objek itu kita amati berkali-kali dalam beberapa periode tertentu dan tentu periodenya harus dalam interval yang sama, maka itu kita kategorikan ke dalam data runtun waktu. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya punya contoh data runtun waktu yang tersedia di R ya. Nanti silakan bisa diakses datanya. Tentunya ketika mengakses data ini harus menginstal dulu package yang disebut package TSA. TSA ini singkatan dari Time Series Analysis. Kemudian kalau sudah dipanggil, sudah diinstal, kemudian dipanggil library TSA, kemudian diketikkan kode data larain. Jadi data larain ini adalah data mengenai rain, hujan yang ada di LA atau di Los Angeles. Dan ini adalah curah hujan tahunan yang diukur di Los Angeles selama lebih dari 100 tahun ya. Jadi kalau diamati datanya di sini saya berikan, ini adalah data pengamatan curah hujan. Ini curah hujannya diamati mulai dari tahun 1878 sampai dengan tahun 92. Jadi bisa diamati ini pengamatannya lebih dari 100 tahun ya, artinya ada 100 pengamatan. Kemudian data ini kita coba gambarkan dengan menggunakan di dalam koordinat Cartesius XY dalam 2 dimensi, dan secara umum biasanya sumbu X ini selalu merepresentasikan tahun atau periode ya, secara model periode. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah tentunya data yang kita amati, yaitu berupa temperatur hujan dalam satuan inch ya. Nah, dari plot ini bisa kita lihat bahwa ada variasi curah hujan. Kadang curah hujannya tinggi seperti yang kita amati di sini, kadang juga curah hujannya rendah. Artinya dia ada di curah hujannya berada di sekitar di bawah sini. Ada juga kadang curah hujannya rendah, tapi kebanyakan curah hujan ada di sekitar rata-rata ya. Mungkin rata-ratanya sekitar sini ya. Secara rata-rata curah hujannya berada di nilai sedang, ada di rata-rata. Kemudian kalau kita amati di sini tahun 83, nah ini adalah tahun di mana curah hujan itu paling tinggi. Ya, ada di nilai 40. Kemudian juga paling rendah mungkin ada di sekitar nilai 8 ya. Entah yang mana di sini ini bisa dicek nanti, yang pasti curah hujan terendah itu berada di level di bawah nilai 10. Nah, untuk pemodelan dari analisis runtun waktu, biasanya kita tertarik untuk melihat bagaimana keterkaitan antara curah hujan di tahun tertentu dengan curah hujan di tahun berikutnya. Jadi dengan demikian kita bisa melakukan prediksi atau forecasting misalkan di tahun 92 ya. Jadi misalkan kita punya data di tahun 92, kemudian kita ingin memprediksi bagaimana curah hujan di tahun berikutnya, yaitu di tahun 93. Nah, salah satu cara untuk menginvestigasi pertanyaan seperti ini, kita bisa membuat plot curah hujan untuk 2 periode yang berdekatan. Nah, sebagai contoh di sini saya berikan plot antara 2 curah hujan yang berdekatan, artinya yang cuma berbeda 1 tahun. Jadi sebagai contoh di sini kalau kita tuliskan datanya, kita punya waktu ke T, kemudian kita punya data curah hujan pada waktu ke T. Kemudian tadi kita ingin melihat bagaimana hubungan antara curah hujan pada tahun ini dengan tahun berikutnya. Berarti artinya berbeda selisih 1 tahun atau berbeda selisih 1 periode. Berarti kita sebut Y T minus 1 ya. Di sini kita punya periodenya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalkan pada contoh data curah hujan di LA ini
Tadi data curah hujan pada periode pertama, tahun pertama 20, periode kedua 17, periode ketiga 18, periode keempat 5, dan seterusnya. Berarti sekarang kalau kita mau menuliskan curah hujan pada satu periode sebelumnya, berarti kan untuk T sama dengan 1, berarti untuk YT-1 kan berarti sama dengan Y0, karena T-nya 1 kurang 1, 0. Y0 kita tidak punya datanya, berarti di sini kita anggap tidak ada. Bukan 0 ya, beda 0 dengan tidak ada. Datanya tidak ada. Kemudian ketika T-nya sama dengan 2, berarti untuk YT-1 karena T-nya 2 dikurangi 1 berarti Y1, sedangkan Y1 itu apa? Nilainya adalah 2, 20 ya. Jadi ada di sini. Kemudian pada saat T sama dengan 3, kita mau menghitung satu periode sebelumnya, curah hujan satu periode sebelumnya ya berarti nilainya 17, karena satu periode sebelumnya dari T sama dengan 3 kan 17. Ini ada 17. Begitu juga untuk T sama dengan 4, satu periode sebelumnya adalah 18. Kemudian kalau kita lihat pada waktu T sama dengan 5, berarti satu periode sebelumnya adalah 5. Ya. Jadi YT-1 kan cuma melihat data suhu, curah hujan pada satu periode sebelumnya. Nah, kemudian di sini yang kita lakukan adalah kalau datanya sudah kita ambil satu periode sebelumnya, kemudian kita buatkan dalam bentuk scatter plot. Ini kan biasanya kita sebut sebagai scatter plot atau diagram pencar. Di mana di sumbu X ini adalah nilai curah hujan pada satu periode atau satu tahun sebelumnya. Berarti ini adalah YT-1, sedangkan pada sumbu Y ini adalah curah hujan pada waktu ke T. Berarti YT. Jadi kalau kita gambarkan scatter plot, artinya pertama ini tentu tidak kita pakai datanya ya, karena data untuk YT-1-nya kan ini tidak ada. Berarti baru kita plotkan mulai dari T sama dengan 2. Jadi kita plotkan pada saat T sama dengan 2, ini pasangannya adalah 17 dengan 20. Berarti kalau kita gambarkan 17 ada di sini, kemudian 20, berarti datanya mungkin di sekitaran, ya mungkin yang ini ya. Kemudian pada saat T3, berarti kan, maaf ini kebalik ya, karena kan harusnya YT-1 itu 20, berarti 20 yang ini ya, 20, kemudian YT-nya 17, YT-nya 17, ya katakanlah ini ya nilainya. Kemudian pada saat T sama dengan 3, berarti pasangan titiknya adalah YT-1-nya 17, berarti yang ini 17, kemudian YT-nya adalah 18, berarti YT-nya 18 ya, mungkin titiknya adalah yang ini ya, ini. Dan seterusnya sampai dengan T sama dengan lebih dari 100 ya. Saya tidak ingat ada berapa, yang pasti ada lebih dari 100. Jadi ini adalah titik-titik di sini adalah pasangan nilai YT dengan YT-1 ya, yang kita gambarkan untuk setiap titik-titik di sini. Nah, di R untuk menghitung nilai data runtun waktu pada satu periode sebelumnya atau YT-1, di sini sudah diberikan ada fungsi yang disebut sebagai Z-lag ya, lag. Jadi karena kita melihat pada satu periode sebelumnya, maka di sini kita bisa menggunakan Z-lag, di mana argumen pertama adalah datanya, nama datanya Larain. Kemudian kita berikan argumen D sama dengan 1, artinya kita mau mengambil data satu periode sebelumnya. Ya, jadi ini artinya Z-lag ini yang mau kita keluarkan adalah nilai YT-1. Kalau kita juga menggunakan Z-lag, kemudian ini datanya, tapi kalau kita ambil D sama dengan 3, ini artinya kita mau menghitung data pengamatan Y tetapi pada 3 periode sebelumnya ya, atau YT sama dengan 3. Kemudian dari sini kalau kita sudah bisa mengeluarkan nilai YT-1, tinggal kita buatkan plotnya ya. Plotnya itu di sini di dalam sumbu X ya. Ini dalam X sama dengan Z-lag-nya, berarti kan di sini yang mau kita inputkan adalah nilai curah hujan pada satu tahun sebelumnya.
Kemudian yang digambarkan di sumbu Y itu adalah nilai curah hujan pada waktu ke T. Kemudian ada argumen YLab, ini hanya untuk memberikan judul pada sumbu Y. XLab ini digunakan untuk memberikan judul pada sumbu X. Jadi kalau kita amati dari plot ini, ya bisa kita lihat bahwa secara umum plot ini masih sangat minim informasinya yang bisa kita dapatkan jika kita ingin mengetahui curah hujan di tahun ini berdasarkan info curah hujan pada tahun kemarin. Karena plotnya tidak ada tren yang signifikan ya. Korelasinya, kalau kita hitung korelasinya, kita bisa menggunakan perintah atau fungsi COR. Ini adalah perintah dir untuk menghitung korelasi antara dua variabel. Variabelnya apa yang kita hitung? Ya tentu si YT, larain, dan nilai YT-1 yang kita hitung dengan fungsi zlag. Jadi kalau kita hitung korelasinya minus 0,03. Dan kita tahu kalau korelasinya mendekati 0 berarti tidak ada hubungan antara dua variabel, dan kita lihat ini kan korelasinya sangat kecil sekali ya. Jadi di sini berdasarkan sudut pandang untuk pemodelan forecasting, ini adalah salah satu contoh kasus yang kurang menarik untuk kita lakukan di dalam time series. Karena tadi ya, kita berasumsi bahwa di data time series itu datanya saling berkorelasi atau saling berkaitan. Nah, berdasarkan plot ini saja, kalau kita amati ternyata untuk hubungan antara dua curah hujan yang selisih periodenya 1 tahun saja, ini kan korelasinya sangat kecil ya, bahkan hampir mendekati 0. Jadi bisa dikatakan tidak ada kaitan ya antara curah hujan pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Nah, contoh yang kedua, ini juga data yang kita ukur dalam beberapa periode dan tentu objeknya cuma satu. Ini adalah contoh data color yang bisa kita gunakan di dalam package yang sama, di dalam package TSA. Ini mengamati properti warna pada proses kimia. Jadi warna di dalam proses kimia itu bisa diberikan nilai tertentu. Jadi kalau warnanya sama itu bisa dilihat kalau nilainya saling berdekatan ya. Jadi di sini di dalam sumbu X, di sini adalah batch-nya atau kita katakan periodenya. Kemudian di sumbu Y-nya ini adalah properti warnanya. Jadi kalau properti warnanya, nilai properti warnanya saling berdekatan, ya kemungkinan besar itu warnanya juga tidak begitu berbeda jauh. Nah, contoh data seperti ini bisa kita lihat sebagai contoh data yang jauh lebih menarik kita modelkan di dalam time series dibandingkan dengan data sebelumnya ya. Karena kalau data sebelumnya dari data curah hujan kan untuk periode yang berbeda 1 tahun ternyata datanya korelasinya sangat kecil ya, mendekati 0. Kalau data properti warna seperti ini, kalau kita amati trennya, bisa kita lihat kalau data properti colornya dia tinggi seperti ini, maka periode berikutnya juga akan tinggi ya. Tapi kalau data properti colornya, properti warnanya rendah pada batch saat ini, maka pada batch berikutnya dia juga akan rendah. Contoh seperti ini ya. Kalau sekarang rendah, besok juga rendah. Tapi kalau kalau sekarang properti warnanya tinggi, besok juga akan tinggi ya. Jadi di sini jelas bisa kita katakan ada semacam korelasi ya, karena tadi ada kecenderungan kalau hari ini rendah, besok juga rendah. Kalau hari ini tinggi, besok juga tinggi. Ini contoh yang bisa kita lihat dari contoh properti warna pada proses kimia. Nah, sekali lagi kita lakukan hal yang sama di mana kita coba melihat scatter plot antara data pada satu periode sebelumnya, previous batch, berarti ini adalah YT-1, kemudian kita lihat bagaimana hubungannya dengan pada properti warna pada batch saat ini, berarti ini adalah YT.
Dengan cara yang sama kita buat plotnya, dan dari data diagram pencarian titik-titik ini bisa kita lihat ini ada tren naik ya, karena ada pola tren seperti ini. Beda yang sebelumnya itu datanya tersebar secara acak tanpa mengikuti pola tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini ada trennya naik, artinya kalau seperti yang tadi saya sebutkan, kalau hari ini atau kalau kemarin warnanya atau nilai warnanya rendah, maka besok juga akan rendah. Tapi kalau nilai warna pada nilai warna beige kemarin itu tinggi, ada di sini, maka besok juga akan tinggi. Ya, ada di sekitaran sini. Kalau kemarin rendah, ya maka pada batch berikutnya itu juga akan rendah. Dan kalau kita hitung korelasinya menggunakan fungsi COR yang sama, kita peroleh 0,5. Ya, jadi di sini lumayan ya, kita katakan korelasinya sedang ya. Kita katakan korelasinya tinggi kalau biasanya lebih besar dari 0,7 atau 0,8. Yang pasti 0,5 juga ini bisa kita katakan ada hubungan yang cukup ya antara properti color, properti warna pada batch kemarin dengan batch satu periode berikutnya. Nah, contoh berikutnya ini adalah data temperatur bulanan yang diamati tentunya setiap bulan ya. Ini dari tahun 1964 sampai dengan tahun 1976. Data bulanan ini kita ukur temperaturnya dalam Fahrenheit ya. Kita bisa lihat ini ada bentuk pola yang teratur. Bentuk pola yang teratur ini di dalam data time series kita sebut sebagai seasonalitas. Nah, kenapa kita sebut seasonalitas? Season itu kan artinya musim ya. Jadi seasonalitas ini menyatakan bahwa ada pengaruh musiman. Dan tentunya data temperatur ini, contoh yang seperti ini adalah contoh yang bisa kita amati data di daerah Eropa ya, atau mungkin di yang pasti bukan di Indonesia ya. Jadi kalau kita amati di sini bisa kita lihat ini trennya itu selalu sama untuk bulan yang sama. Jadi sebagai contoh, ketika memasuki bulan Juni, itu kan bulan Juni atau bulan Desember itu kan kalau di luar negeri biasanya masuk musim dingin, jadi temperaturnya pasti ini paling sangat rendah sekali ya. Kemudian sudah memasuki musim panas, ini ada di sini mencapai temperatur yang paling tinggi ya. Kemudian dia akan turun kembali lagi pada akhir atau awal tahun, ini kembali mencapai titik terendah ya, dan pola ini terus berulang ya, akan naik pada musim panas, kemudian akan turun di musim dingin dan seterusnya. Jadi karena di sini ada pola yang berulang secara teratur, atau dengan kata lain bahwa untuk bulan yang sama itu selalu memiliki tren yang sama. Artinya kalau bulan Januari itu temperaturnya rendah, Januari tahun berikutnya dan tahun-tahun berikutnya juga itu akan selalu berada pada periode terendah. Begitu juga ketika memasuki musim panas, biasanya terjadi pada bulan Juli, itu juga selalu mengalami temperatur yang paling tinggi. Dan ini pola ini akan terus berulang dari tahun ke tahun dan terjadi pada bulan yang sama. Makanya disebut data musiman atau data seasonalitas. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa data runtun waktu itu memiliki 4 komponen ya. Ada komponen yang kita sebut sebagai tren. Kemudian ada juga komponen musiman atau seasonalitas. Ini contoh yang tadi saya berikan mengenai temperatur bulanan. Kemudian komponen yang ketiga ada yang disebut juga sebagai siklus atau cycle. Kemudian komponen terakhir adalah komponen random atau variasi acak. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan keempat komponen dari runtun waktu ini. Pertama, pola tren ini memiliki kecenderungan secara umum dari data runtun waktu yang meningkat atau menurun pada periode yang cukup lama. Jadi di sini dalam periode atau jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat contoh yang saya berikan di sini, ini adalah data runtun waktu yang memiliki tren naik ya, karena ada kecenderungan dia akan naik dari
dari periode satu ke periode berikutnya. Kemudian ini juga contoh data yang memiliki tren dan kita katakan ini trennya turun ya, karena ada kecenderungan dia terus turun dari satu periode ke periode berikutnya. Contoh data tren ini bisa kita amati pada laju populasi penduduk ya. Penduduk Indonesia misalkan kalau kita amati tentu kan populasinya akan terus bertambah. Jadi pasti trennya akan selalu naik. Kemudian banyaknya rumah di suatu kota tentu juga ini karena kebutuhan rumah itu akan terus bertambah, ya pasti banyaknya rumah juga itu akan terus bertambah ya, dari satu waktu ke waktu berikutnya itu juga akan terus bertambah, jadi ada tren naik. Kemudian laju mortalitas kematian itu juga memiliki tren ya, itu juga termasuk tren, bisa trennya naik atau bisa trennya turun. Kemudian komponen runtun waktu yang kedua itu kita sebut memiliki pola musiman atau seasonalitas. Pola musiman ini memiliki fluktuasi ya, ada fluktuasi, tetapi fluktuasinya ini selalu berulang pada periode yang sama. Artinya ketika mencapai titik puncak ya seperti ini selalu terjadi pada periode yang sama ya, dia selalu berulang ya. Jadi di sini dengan kata lain musiman itu selalu menunjukkan pola periodik yang berulang dalam selang waktu yang sama. Jadi kalau kita amati dalam kurun waktu data quarter ya, quarter itu berarti dalam setiap 3 bulan ya. Dalam setiap 3 bulan itu kita amati polanya ya, kita amati datanya, ternyata dia mengalami kenaikan selalu pada kuarter keempat ya. Jadi kalau ini kan pada tahun pertama ada 4 kuarter mencapai, jadi di sini datanya, data pengamatannya itu mencapai titik tertinggi itu terjadi pada kuarter keempat di tahun pertama. Kemudian pada tahun kedua ini juga sama, datanya mencapai titik maksimum itu pada kuarter keempat juga, tapi pada tahun kedua. Jadi bisa kita amati contoh data seperti ini adalah contoh data yang bersifat musiman ya, karena ada kecenderungan pola yang berulang dan itu terjadi selalu pada periode yang sama. Itu kita katakan data seasonalitas. Nah sebenarnya kalau kita amati data seperti ini bukan hanya ada seasonalitas ya, karena ada kecenderungan juga, ini ada kecenderungan datanya naik ya, walaupun kenaikannya tidak terlalu besar, tapi di sini ada kecenderungan bahwa selain musiman ini juga ada kenaikan. Jadi suatu data runtun waktu itu tidak hanya selalu memiliki satu komponen, tapi bisa jadi suatu data runtun waktu itu memiliki lebih dari satu komponen. Seperti contoh data yang saya berikan di sini, ini adalah contoh di mana selain ada musiman, ini juga ada kecenderungan trennya agak naik. Kemudian komponen berikutnya, ini ada komponen yang disebut siklus atau cycle. Biasanya pola siklus ini kadang susah dibedakan dengan pola musiman ya. Tapi sebenarnya cara paling gampang membedakan musiman, siklus itu juga sama, ada fluktuasi ya, ada kenaikan, ada penurunan, kenaikan, penurunan. Cuman bedanya kalau siklus, kenaikan dan penurunannya itu terjadi pada periode yang tidak beraturan. Beda dengan data musiman tadi, ada kenaikan, ada penurunan, dan kenaikan penurunannya itu selalu terjadi pada periode yang sama. Ya, jadi interval dari data naik ke data naik berikutnya itu selalu pada interval yang sama. Nah, kalau pola siklus ini ada pola fluktuasi naik turun tetapi terjadi pada periode yang tidak tetap. Umumnya durasi dari fluktuasi ini terjadi paling sedikit dalam waktu 2 tahun. Ya, jadi selisih waktu dari naik ke pola naik ke naik lagi itu terjadi tidak pada interval waktu yang
sama ya. Jadi sebagai contoh di sini saya berikan dua ilustrasi ya, dimana dua ilustrasi ini adalah pola siklus bukan pola musiman. Pertama bisa kita lihat di sini mencapai puncak terjadi pada periode ini diamati dalam waktu tahun ya. Puncak terjadi pada tahun pertama, kemudian puncak berikutnya terjadi pada tahun ke-9 di sini ya. Kemudian berikutnya baru lagi terjadi puncak pada tahun ke-20. Jadi kalau kita amati pertama ini dari tahun ke-1 ya. Ini terjadi pada tahun ke-1, kemudian baru tahun ke-9 mengalami puncak. Kemudian puncak berikutnya ini bahkan puncaknya terjadi pada 3 tahun berturut-turut ya. Dari tahun ke-20, 21, 22. Ya, 20, 21, 22. Ini intervalnya terjadi pada waktu 8 tahun, butuh 8 tahun untuk mencapai puncak. Setelah tahun ke-9 untuk mencapai puncak ternyata butuh 11 tahun ya. Jadi pola data seperti ini kita sebut data runtun waktu yang memiliki pola siklus karena kenaikan dan penurunannya itu terjadi pada waktu yang tidak tetap ya. Bisa polanya kenaikannya bisa berubah-ubah. Atau contoh seperti ini ya, contoh pada gambar berikutnya ini bisa kita lihat selama 1, 2, 3 pada 5 tahun berturut-turut mencapai puncak, kemudian dia mengalami penurunan ya, kemudian dia naik lagi, tetapi pada periode berikutnya ternyata hanya terjadi selama 3 tahun berturut-turut ya. Jadi kenaikannya ini juga tidak beraturan ya, tidak diketahui secara pasti. Tidak ada interval waktu yang menyatakan bahwa kenaikannya selalu terjadi pada periode yang sama. Ini tentu juga masuk ke dalam pola siklus. Oke, kemudian komponen yang terakhir itu adalah variasi acak. Variasi acak ini adalah jenis data ya, time series juga, tetapi dia berfluktuasi secara acak tanpa mengikuti pola tertentu. Dan secara pemodelan data time series, data variasi acak ini ya tentu tidak bisa kita modelkan ya dengan data time series. Jadi biasanya kita modelkan dengan data time series itu adalah data yang bersifat musiman, data dengan tren, dan juga dengan data siklus. Nah biasanya variasi acak ini merupakan sisa fluktuasi setelah data time seriesnya itu kita modelkan dengan pola tren, pola musiman. Jadi kalau kita punya data, ketika datanya sudah kita modelkan trennya atau siklusnya atau bahkan musimannya, tentu pasti akan ada sisa fluktuasi yang tidak bisa kita modelkan dengan data time series, dan sisa itu yang kita sebut sebagai variasi acak. Contohnya ini seperti yang saya gambarkan di dalam slide ini. Ini adalah pola yang bersifat data time series yang bersifat variasi acak ya. Dia berfluktuasi naik turun dengan pola yang tidak tetap, dan tentu data seperti ini ya tidak bisa kita modelkan dengan data time series. Nah, di sini saya punya beberapa contoh lagi ya. Kita coba identifikasi misalkan untuk gambar yang di sebelah kiri atas. Ini pertama bisa kita amati ada tren turun ya. Ada kecenderungan turun. Jadi ini memiliki tren. Kemudian yang kedua, ini memiliki pola siklus ya. Kenapa memiliki pola siklus? Kita bisa lihat antara puncak satu dengan puncak yang lain ya, ini dan ini puncaknya itu terjadi pada periode yang tidak beraturan ya. Puncak yang pertama ini terjadi dalam periode yang lebih panjang, tapi yang kedua ini terjadi dalam periode yang lebih singkat ya. Jadi ini termasuk pola siklus. Kemudian yang di kiri bawah ini walaupun waktunya tidak diberikan entah dalam bulanan, harian, ataupun mungkin dalam waktu tahunan, tapi bisa kita lihat ini ada pola musiman ya. Pertama, dia selalu mengalami puncak setiap 3 periode, 1, 2, 3 ya, ini mengalami puncak. Kemudian puncak berikutnya juga terjadi pada 3 periode berikutnya. Kemudian puncak lagi setelah melewati 3 periode, ini juga sama dan ini juga sama ya. Begitu juga ketika dia mengalami penurunan ya,
titik terendahnya itu selalu juga terjadi pada periode yang sama, setiap 3 periode. Ya, pertama di sini, kemudian setelah bahkan 2 periode, 1, 2, ini dia mengalami terendah, 1, 2 dia ada di terendah, dan seterusnya. Ini juga terjadi dalam pola yang sama atau dalam periode yang sama. Jadi contoh ini adalah masuk ke dalam musiman ya, karena ada pola yang berulang ya, untuk mencapai puncak itu terjadi pada periode yang sama. Kemudian untuk contoh yang ini yang di sebelah kanan atas ini, kalau kita amati juga termasuk pola musiman ya. Pertama bisa kita lihat titik terendah selalu terjadi pada bulan ke-12 atau setiap akhir tahun ya. Kemudian puncaknya juga selalu sama ya, ini pada bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6, 7 ini selalu mengalami kenaikan. Jadi ini ada tren, ini ada pola musiman atau seasonalitas. Selain musiman juga kalau kita amati ini juga ada tren, karena ada kecenderungan kurvanya naik ya. Jadi selain musiman ini juga ada tren. Sedangkan gambar yang terakhir ini jelas ya, ada tren tapi trennya dia menurun. Oke, di sini saya punya contoh soal ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang mendeskripsikan plot time series untuk periode yang diberikan pada gambar di sini? Pertama, kalau kita amati ini ada tren naik ya. Ada tren naik, berarti di sini jelas yang A itu salah karena dia ada no trend, ini jelas salah. No trend juga salah, berarti pilihannya antara C, D, dan E. Karena ketiga pilihan ini ada kenaikan secara linear ya. Kemudian yang membedakan antara ketiga opsional ini adalah mengenai variabilitas atau keragaman. Kalau kita amati, ini datanya itu keragamannya kecil ya di awal waktu karena fluktuasinya rendah ya. Sedangkan di akhir periode ini keragamannya cukup tinggi. Kenapa tinggi? Karena bisa kita lihat fluktuasinya juga tinggi. Jadi kalau di data time series, keragaman itu bisa kita lihat dari fluktuasi. Kalau fluktuasinya relatif kecil, ya berarti keragamannya kecil. Tapi kalau variabilitasnya besar, berarti keragamannya juga cukup besar. Berarti di sini selain kita lihat ada pola naik, ada pola di mana variabilitasnya itu juga naik ya. Karena di awal itu rendah, kemudian pada periode berikutnya dia mengalami fluktuasinya tinggi. Berarti selain kenaikan tren naik, ini juga ada kenaikan variabilitas. Berarti jawabannya adalah E ya. Kemudian contoh berikutnya, time series, plot dari time series ini memiliki apa? Pertama kita lihat, jelas ini ada tren ya. Ada tren naik, berarti ini tidak mungkin no trend. Kemudian tidak ada variabilitas, juga ini salah ya. Karena jelas ada variabilitas. Di awal variabilitasnya rendah, tetapi setelah bulan-bulan selanjutnya ini variabilitasnya cukup tinggi. Kemudian yang C, apakah ada seasonalitas? Hanya ada seasonalitas juga ini sebenarnya tidak bisa kita lihat ada seasonalitas karena informasinya tidak cukup ya. Karena dia hanya sampai bulan 12. Kecuali dia punya datanya ada sampai periode misalkan 24 sampai bulan ke-36, baru nanti bisa dilihat dia berulangnya itu setiap periode keberapa. Jadi saya kira kalau ini juga tidak mungkin ya. Kemudian ada increasing trend with seasonality. Kemudian juga selain tidak mungkin seasonalitas, kita lihat ya, kalau mau kita hitung periode ketika dia mengalami puncak, ini kan terjadi tidak pada periode yang sama. Puncak yang pertama terjadi pada 1, 2, 3, 4, 5, periode kelima, tetapi apakah puncak berikutnya juga terjadi setelah 5 periode, 1, 2, 3, 4, 5, bahkan dia turun ya. Jadi jelas seasonalitas ini tidak mungkin ya. Jadi kenapa tidak mungkin? Pertama tadi ya, kalau saya lihat ini datanya tidak cukup untuk menunjukkan ada seasonalitas. Kemudian juga kalau kita amati kenaikan
tertinggi atau mengalami puncaknya juga tidak terjadi pada periode yang sama. Jadi ini seasonalitas tidak mungkin, berarti yang mungkin adalah E saja.